Informasi lain pemirsa dari temuan 12 korban dukun maut selamat. 9 jenazah sudah dikuburkan di pemakaman umum secara massal di kawasan Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara hingga kini baru 3 jenazah yang teridentifikasi, yakni seorang warga Sukabumi dan pasangan suami istri asal Lampung. Pihak keluarga langsung memboyong 2 jenazah pasangan suami istri asal Lampung yang menjadi korban dukun maut. Pemulangan jenazah setelah tim forensik RSUD Banjarnegara memastikan identitas fisik serta tes DNA dengan pihak keluarga sudah cocok. Sedianya keluarga memakamkan kedua jenazah atas nama Irsad dan Wahyu Triningsih di kampung halamannya di kawasan Tanjung Rejo, Lampung. 2 jenazah suami istri korban pembunuhan keji dukun palsu dengan modus penggandaan uang ini ditemukan dalam satu liang lahat Selasa lalu. Memang sudah ada kecocokan ya untuk data dan memang ini sudah diserah terimakan ya Pak ya? Iya, sudah. Rencana mau dibawa ke ini juga? Kediaman. Oke, iya. Ya. Jumlah korban pembunuhan dukun palsu di Banjarnegara mencapai 12 orang. Hingga saat ini baru 3 jenazah yang teridentifikasi, yaitu Paryanto, warga Sukabumi, Irsad dan Wahyu Triningsih, pasutri asal Lampung. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, gegerek kasus dukun pengganda uang yang telah membunuh 12 orang tadi, serta tewasnya sopir taksi daring yang dihabisi oleh 3 penumpangnya, jadi perbincangan hangat dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam kasus utama berikut ini. Pembunuhan berantai oleh seorang dukun pengganda uang bernama Slamet yang dibantu seorang asistennya terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bermula dari laporan sebuah keluarga di Sukabumi, Jawa Barat yang kehilangan anggota keluarganya. Polisi malah menemukan 12 jenazah terkubur di area kebun milik tersangka. Seluruh korban yang berjumlah 12 orang diakui tersangka Slamet dibunuh dengan racun yang dicampur ke dalam air minum. Penyidik terus mengembangkan kasus ini, lantaran khawatir masih ada korban lain, sebab praktik perdukunan diakui tersangka sudah berjalan sejak tahun 2020. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kebun kopi di Lampung Utara, Lampung. Tragisnya, pelaku pembunuhan tak lain adalah adik ipar korban. Selain ada dendam antara keduanya, rupanya pembunuhan tersebut tidak direncanakan. Dari hasil penyidikan polisi, korbanlah yang pertama kali menyerang menggunakan pisau saat tersangka melintas di kebun kopi milik korban. Dengan alasan membela diri, pisau kemudian direbut pelaku dan berbalik makan tuan. Korban tewas dengan 4 lubang tikaman. Dari Bogor, Jawa Barat, polisi membekuk 3 pria yang diduga membunuh sopir taksi daring di Tol Jagorawi. Modus ketiga tersangka dengan berpura-pura menjadi penumpang taksi daring. Saat dalam perjalanan menuju Bogor, seorang di antaranya minta berhenti untuk buang air kecil. Ketika itulah korban lantas ditusuk sebilah pisau dan obeng. Motif para tersangka semata ekonomi. Mereka bermaksud merampas mobil serta barang berharga korban. Yang tak kalah sadis juga menimpa seorang pria warga desa Meninjo, Kabupaten Lumajang. Ia tewas di tangan tetangganya yang menyimpan dendam lantaran menuding korban berselingkuh dengan istri pelaku. Skenario pembunuhan pun direncanakan dengan mengajak korban bertemu di sebuah kebun, lalu ditikam dengan senjata tajam. Pelaku yang menyerahkan diri kini terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati.